Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da nama ba'du. Alhamdulillah, pada hari ke-18 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan waktu untuk sedikit sharing tentang ilmu pengetahuan. Walaupun nggak serius-serius amat, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan bukan kultum sebetulnya, apa ya? Sharing-sharing aja, sharing seputar ilmu pengetahuan, baik itu kisah Islami ataupun hal-hal yang berkaitan dengan akidah gitu ya. Jadi pada sore hari ini saya akan membawakan sebuah kisah seorang salah satu ulama madhab, yang mana beliau ini adalah ulama yang banyak memiliki pengikut terutama di Asia Tenggara. Siapakah beliau? Beliau adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi kita bukan mau cerita Imam Syafi'inya, kita akan cerita kisah bapaknya Imam Syafi'i dalam perjalanan cintanya nih. Kisah cinta bapaknya Imam Syafi'i. Apakah Anda penasaran? Simak sampai habis video ini. Jadi pada suatu hari diceritakan bahwasanya ada seorang pemuda, dia berjalan di tengah-tengah hutan, dia menyusuri sungai. Dalam perjalanannya, sang pemuda ini merasa lapar. Nah, ketika lapar itu mulai menghantui, dia lihat sebuah apel berwarna merah masih seger, itu hanyut di sungai. Kan ceritanya lagi menyusuri sungai, dan ketika berjalan di pinggir sungai itu melihat sebuah apel yang mengambang terbawa arus sungai. Tanpa berpikir panjang lebar, sang pemuda ini langsung saja mengambil buah apel tersebut tanpa berpikir panjang lebar. Pokoknya gue udah lapar, ada apel kan ya, udah diambil aja, dimakan. Begitu. Ketika setelah selesai dimakan nih apelnya, pemuda ini langsung berpikir, oh iya ya. Dipikir-pikir, apel ini punya siapa? Siapa sih pemilik apel ini? Kalau saya makan apel ini tanpa seizin pemiliknya, apakah akan berkah apa yang aku makan ini? Sedangkan aku adalah seorang penuntut ilmu. Jadi para penuntut ilmu harus hati-hati nih. Kalau makan jangan sembarangan. Stay halal, brother. Setelah itu singkat cerita dia merenung, oh iya. Berarti untuk mendapatkan izin, untuk mendapatkan ridho dari sang pemilik apel ini, saya harus cari tahu dong siapa pemilik kebunnya. Akhirnya disusurilah sungai ini ke hilirnya sampai ketemu kebun apel yang pohonnya itu, yang tangkanya itu berada di atas aliran sungai. Jadi kan gitulah ya, apelnya jatuh langsung ke sungai. Dan nah ini pohonnya ketemu. Akhirnya setelah ketemu kebun apel, dicarilah siapa pemilik dari kebun apel ini. Alhasil setelah bertanya-tanya kepada warga sekitar, ketemulah si pemuda ini dengan pemilik kebun apel. Ia langsung menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah itu, sang pemilik kebun apel mendengarkan apa yang diceritakan oleh pemuda ini, bahwa dia nemu apel di hilir sungai tadi dan langsung saya makan tanpa seizin antum, wahai bapak pemilik kebun. Akhirnya bapak ini memutuskan untuk memberi hukuman. Tapi sebelum memberi hukuman, sang pemuda ini juga kayak mempasrahkan, ibarat mau ngasih hukuman atau gue suruh apaan itu gue siap kok, asalkan antum ridho gitu. Akhirnya bapak pemilik kebun apel ini memberikan hukuman, bukan hukuman sih ya hukuman ujungnya, memberikan hukuman kepada pemuda yang tadi makan apel untuk bekerja di kebunnya selama 3 tahun tanpa diupah sama sekali. Singkat cerita, setelah 3 tahun berlalu, tibalah waktunya kontrak kerja tanpa upah ini selesai. Kemudian sang pemuda ini menghadap kepada sang pemilik kebun.
ketika di rumah nih, yang paling menarik, ketika di rumah, si pemuda ini ditantang lagi oleh sang pemilik kebun. Apa tantangannya? Yaitu si pemuda ini disuruh menikahi anak dari si pemilik kebun apel tersebut. Yang sang pemilik kebun deskripsikan tentang anaknya itu ke sang pemuda ini, yaitu ya udah, sekarang hukuman terakhir nih buat kamu. Kamu harus menikahi anak saya, yang mana anak saya itu tuli, bisu, dan buta. Bayangin, tuli, bisu, dan buta. Ini kan merupakan sebuah ujian ya. Akhirnya tanpa mikir panjang lebar, demi mendapatkan ridho atas apel yang dimakan tanpa si izin pemilik kebun ini, dia, ya udah Pak, kalau emang menikahi anak bapak yang seperti itu membuat ridho atas apel yang dulu pernah saya makan, saya bersedia menikahi anak bapak. Akhirnya disuruh keluarlah anak perempuan dari bapak pemilik kebun tersebut. Ketika keluar, tanpa gak sesuai ekspektasi. Jadi apa yang dijelaskan oleh pemilik kebun itu kan tuli, bisu, dan buta. Gak bisa dengar, gak bisa melihat, dan tak bisa berbicara. Tapi itu ada artinya ternyata. Si anak perempuan itu tuli, dalam arti tidak pernah mendengarkan hal-hal yang buruk. Adapun bisu, tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata yang buruk. Kemudian buta, si anak perempuan ini ternyata tidak pernah melakukan atau melihat keburukan. Bayangin betapa mulianya wanita yang ditawarkan kepada pemuda ini. Nah itulah, menikahlah pemuda ini dengan wanita yang ditawarkan oleh bapak pemilik kebun apel. Setelah menikah dari kedua insan mulia ini, lahirlah seorang ulama mazhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i, yang kita ikuti madhabnya. Begitulah sedikit cerita mengenai sedikit kisah tentang kisah Islam ya, tentang orang tua dari ulama yang kita ikuti madhabnya, itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mungkin sekian, sedikit dan tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Jangan lupa, kita ini akan menghadapi 10 hari terakhir di bulan puasa, yang mana dalam 10 hari terakhir ini ada satu malam di mana malam ini lebih baik dari 1000 malam. 1000 malam itu kalau kita hitung, kalau kita genapkan, itu setara dengan 83 tahun. Sedangkan umur manusia itu rata-rata cuma 63 tahun. Ini 83 bro. Berarti dapat bonus 23 tahun gitulah ya kira-kira. Semangat teman-teman semua untuk menjalankan ibadah puasanya. Akhirul kalam, kalau ada yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Adapun kalau sesuatu yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minilah hada, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.